Ketemu lagi di channel Ngurah Jayanti. Oke, kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya membuat tag ujian online melalui Google Drive. Oke, ikuti langkah-langkahnya. Kita mulai dengan membuka browser dulu. Ya, saya memakai Google Chrome. Klik Google Chrome. Setelah itu kita cari Google Drive. Nah, di sini ada Google Drive. Saya sudah pernah buka Google Drive. Jadi di browser ini sudah ada Google Drive. Kita klik Google Drive. Ya, di sini sebelum masuk ke Google Drive, aktifkan dulu emailnya. Klik emailnya di sini. Ya, masukkan passwordnya. Ya, kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Nah, di sini tampilan Google Drive sudah muncul. Biar kebuka dulu semuanya. Sembari menunggu, inilah tampilan Google Drive ya. Karena internetnya agak lemot, agak bersabar, kita harus menunggunya. Oke ya. Nah, di sini kita klik tanda tambah atau tanda silang di sini. Disinilah kita akan membuat ya. Kita mulai klik di sini aja, klik. Kita cari yang paling bawah. Udah gitu ketemu Google Formulir ya. Dari Google Formulir, nah disediakan dua formulir kosong atau dari template. Nah, kita bisa memilih salah satunya. Karena kita ingin belajar, kita pilih aja formulir yang kosong dulu. Oke, tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sama seperti tutorial kemarin untuk membuat daftar atau registrasi pendaftaran webinar dan apa, kita didahului dengan membuat formulir seperti ini ya. Kita isi judulnya. Misalnya kita akan bikin tes ujian tengah semester untuk SMU gitu misalnya. Kita ketik aja tes ujian tengah semester SMU Dwi Jaya. Nah, misalnya seperti itu. Ini hanya sekedar contoh. Ini judulnya tes ujian tengah semester SMU Dwi Jaya. Selanjutnya, apa yang harus diisi pertama dalam teks ini adalah, nah di sini kita tambahkan saja opsinya. Di sini pasti yang pertama adalah nama. Ini adalah hal yang paling penting. Nah, di sini karena penting wajib diisi. Di sini harus dicentang. Ya. Tambahkan lagi misalnya setelah nama absen. Ya, absen. Nah, absennya bisa dipilih jawaban singkat ya. Jawaban singkat, absen kelas. Nah, di sini absen kelas. Di sini ini juga harus dicentang karena ini wajib. Oke,
Setelah itu apalagi yang harus diisi? Nama, absen, udah gitu ya kelas. Nah, di sini ada pilihan ganda kelas berapa. Di sini ada A1 misalnya. B1, tinggal di enter aja. C1, D1, enter lagi. E1, cukup dulu ya. Sebagai contoh, artinya di kelas ini ada 5 kelas dan itu wajib diisi. Nah, apalagi yang diperlukan setelah mengisi kelas, yaitu token ya, token. Nah, karena token ini khusus untuk ujian yang sebenarnya harus dirahasiakan untuk siswa yang hanya akan melakukan ujian. Nah, inilah nanti passwordnya diberikan sama para siswa. Nah, pilih aja di sini teks ya. Udah gitu isi passwordnya, misalnya Widya 123. Nah, di sini isi. Kalau mereka salah mengisi password, kita isi token Anda salah. Nah, itu isiannya. Selanjutnya ini wajib dicentang lagi ya. Sejauh ini sampai langkah ini Anda sudah dapat sekitar 20% selesai teks ujian Anda. Kita bisa lihat di pratinjauannya. Nah, seperti ini. Nanti nama, absen, kelas, token. Anda sudah setengah. Sekarang kita tinggal membuat teks ujiannya. Teks ujiannya di sini harus dipisahkan dengan biodatanya. Itu kita pilih tambahkan bagian. Ya, di sini tambahkan bagian judulnya, berarti misalnya pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar. Nah, ini judul dari teks pertanyaan yang akan kita bikin. Nah, yang pertama, isi pertanyaan yang pertama. Misalnya, siapakah presiden Indonesia yang pertama? Misalnya seperti itu. Kita ketik, siapakah seperti itu. Pilihannya misalnya ya. Yang kedua
Megawati Soekarno Putri, dan yang keempat Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kelima Joko. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Setelah kita menyelesaikan soal pertama, itu dilanjutkan dengan mengisi poinnya dan mencentang mana jawaban atau kunci jawaban yang paling benar. Nah, di sini kita lihat di pengaturan tuh, lihat di pengaturan, kita klik ini, kita sudah klik ini. Selanjutnya kita lihat juga, kita centang jawaban yang benar dan centang nilai poinnya. Oke. Kita lihat mana jawaban yang paling benar. Siapakah Presiden Indonesia yang pertama? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Nah, kita centang. Isi poin 20. Nah, di sini artinya setiap jawaban yang diisi, yang dibuat itu mengandung poin 20. Kita selesaikan pertanyaan ini. Kita cek lagi. Setelah ini selesai, kita lanjutkan ke membuat pertanyaan yang lain. Tambahkan. Oke. Kita isi pertanyaan berikutnya. Saya copy aja di sini. Siapakah wakil presiden yang pertama di Indonesia? Saya copy. Nah, siapakah wakil presiden Republik Indonesia yang pertama? Di sini juga diisi opsi-opsinya ya. Selanjutnya isi pilihan jawaban. Saya copy aja. Data, enter. Sekali lagi pilihan yang kedua ya, kita ketik misalnya Umar Hadikusuma ya, pilihan lagi. Selanjutnya pilihan jawaban Trisno. Yang selanjutnya kita isi enter lagi, kita isi Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, ini hanya contoh. Kalau ada kesalahan ketik dalam namanya, mohon maaf dulu, ini hanya contoh semata. Habis itu kita isi kunci jawabannya. Siapakah wakil presiden Republik Indonesia RI yang pertama?
Nah, kita isi centang jawabannya Muhammad Atta. Kita isi poinnya 20. Dan karena ini sudah kita anggap benar, kita selesaikan saja. Ya, pengisian soal yang kedua sudah selesai. Kita lanjut dengan pengisian soal yang ketiga. Kita tambahkan lagi. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya kita isi binatang badak bertulak satu berasal dari daerah mana? Itu pertanyaannya. Kita ketik bertulak satu berasal dari daerah mana? Nah, untuk pilihan gandanya kita isi Bali, Sumatera, Irian Jaya, isi juga Kalimantan, dan yang terakhir Ujung Kulon. Ya, Ujung Kulon. Nah, manakah jawaban yang menurut Anda paling benar sebagai kunci jawaban? Sebagai kunci jawaban di sini kita centang Ujung Kulon. Kita klik dulu kunci jawabannya. Kita klik Ujung Kulon. Udah gitu kita isi poinnya 20. Poin ini tergantung dari kesukaan teman-teman saja. Silakan, dan untuk contoh saya isi 20 karena saya akan bikin 5 pertanyaan dengan satu soal itu 20 poin. Jadi akan keseluruhannya menjadi 100 poin. Kita selesaikan. Ya. Nah, ini sudah selesai yang ketiga. Sekarang ditambahkan lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya saya akan copy aja. Ini, siapakah Panglima Jenderal Besar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia? Ini kita isi lagi. Oke, kita isi option yang pertama adalah Jenderal Soeharto. Yang kedua Jenderal Sudirman. Yang ketiga Jenderal Ahmad Yani. Dan selanjutnya Mayor Jenderal Panjaitan. Selanjutnya Letnan Jenderal Letnan Jenderal Suprapto, ya.
Panja dan nah, ini sudah selesai. Kita isi kunci jawabannya. Siapakah Panglima Besar pahlawan kemerdekaan Indonesia? Kunci jawaban yang akan kita isi adalah Jenderal Sudirman. Nah, isi poinnya 20. Kita selesaikan. Oke, kita tambah lagi. Pertanyaan terakhir yang dapat kita isi sebagai contoh adalah sebutkan tarian Bali kecuali. Kita ketikkanlah tarian Bali kecuali. Nah, dalam optionnya kita isi tari kecak, tari tupeng, tari baris, tari jaipong, tari panyembrama. Ya, setelah kita isi, kita tentukan kunci jawabannya. Nah, di sini sebutkanlah tari Bali kecuali. Kita isi tari jaipong. Tari jaipong. Kita ingat juga isi poinnya. Ya. Nah, karena sudah kita ngisi 5 soal, jadi dengan 20 poin, total poin akan menjadi 100. Kita selesaikan. Nah, begitulah teman-teman. Setelah kita menyelesaikan 5 soal, kita lanjutkan dengan men-setting kembali, mengecek kembali apa-apa yang belum. Kita cek di sini. Nah, kita bisa isi centang di sini itu. Jadi siswa yang akan melakukan ujian hanya diperbolehkan mengisi 1 kali saja. Ini berarti kalau kita centang menjadi dibatasi 1 tanggapan saja. Kita cek lagi di dalam presentasi. Nah, kita acak pertanyaannya biar kita menghindari para siswa melakukan kerjasama. Nah, kita centang acak urutan pertanyaan. Dan yang selanjutnya kita cek kuisnya. Kita sudah centang ini, jadi responden dapat melihat jawaban yang benar dan nilai poinnya. Kita juga bisa centang di sini pertanyaan tak terjawab. Kita simpan. Nah, hampir 95% pekerjaan untuk membuat soal online ini sebenarnya sudah selesai. Nah, kita atur lagi, sesuaikan temanya. Kita pilih aja gambar atau foto yang kita punya. Misalnya foto yang saya punya adalah ini. Kita isi tentang
foto budaya-budaya Bali atau foto ini juga boleh. Kita selesaikan. Tunggu sebentar, sedang loading. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari tes online yang kita buat. Nanti kita juga bisa lihat, kita atur warnanya seperti ini, bisa tergantung selera Bapak Ibu atau yang bikin soal. Nah, setelah ini dianggap sudah bagus, kita cek lagi di pratinjauan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Tes ujian tengah semester SMU Dwi Jaya ya, seperti ini. Demikianlah teman-teman, semoga teman-teman bisa terbantu dengan apa yang saya buat, membuat contoh soal untuk ujian tengah semester. Oke teman-teman, demikian dulu tutorial ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau ini berguna dan bermanfaat, silakan di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih.